Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Pagi mantap. Hari ini PJJ kembali ya. Mungkin di antara kalian ada yang sudah kangen PJJ lagi, jadi hari ini dikabulkan ya. Ada yang senang hari ini PJJ kembali? Saya Enggak senang Pak. Intinya kita itu harus selalu bersyukur ya. PTM, PJJ kita masih tetap bisa belajar walaupun memang ada keterbatasan ketika belajar PTM juga, ketika belajar PJJ karena kita demi keadaan kita sekarang. Oleh sebab itu Bapak terus menghimbau kepada seluruh siswa untuk selalu menjaga kesehatannya ya, kurangi aktivitas di luar, makan bergizi ya, banyak minum, banyak berdoa juga tentunya ya. Hari ini, di pagi hari ini kita akan membahas materi mengenai sudut yang saling berelasi. Jadi apa judulnya hari ini? sudut yang saling berelasi. Berelasi kemarin. Kemarin kita sudah belajar sudut istimewa. Sudut istimewa itu ada di kuadran berapa sih? Kalau ngomongin kuadran. 30. Kuadran. Kan kemarin udah 60. 1, 2, 3, 4. Kalau ditanya kuadran itu kuadran 1. Oh. Ada kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, sudut istimewa yang kemarin itu adanya di kuadran 1. Sudut istimewa itu sudutnya dari berapa aja? Mulai dari berapa? 60. 90. 0, 30, 45, 45. 60, 90 itu adanya di kuadran 1. Nah, kalau kuadran 2 itu dari berapa sampai berapa nih? 90 sampai 180. Kuadran 3 itu sudut yang berada di antara 180 sampai 270. 70. Kuadran 4 itu sudut yang berada di antara 360 sampai 360. Nah, nanti kamu jika ingin menentukan sudut istimewa di kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4 itu bisa dengan menggunakan sudut yang berelasi. Nah, nanti rumusnya seperti ini. Kalau di kuadran 2 rumusnya itu 180 dikurangi 2. Kuadran 3 itu 180 ditambah alfa. Kuadran 4 itu rumusnya 360 dikurangi alfa. Nah, cuma ada yang harus kamu perhatikan. Ada yang harus kamu perhatikan. Apa yang harus kamu perhatikan? Di kuadran 2, di kuadran 1 itu nilai sinus, kosinus, dan tangen itu semuanya positif. Kalau di kuadran 2, yang bernilai positif itu cuma sin. Nanti cos dan tangen itu nilainya negatif. Jadi di sini sin itu nilainya positif. Kuadran 2. Berarti cos dan tangen itu negatif. Kuadran 3 ini yang positif tangen aja. Berarti yang lainnya negatif. Di kuadran 4 yang positif itu cuman nah, kita ke contoh. Cos 120 derajat sama dengan titik-titik. Zahra. Halo Zahra. Apa Pak? 120 itu sudut istimewa bukan? Enggak. Bukan. Bukan ya. Tapi 120 itu bisa kita cari
sudut istimewanya dengan menggunakan sudut berelasi. Panji, 120 itu ada di kuadran berapa? Saya, Pak. Ya, Gua ada di sudut ini, Pak. 90 sampai 180 K2. ya berarti cos 120 itu ada di kuadran 2. Nah, nanti cara mengerjakannya seperti ini. Cos 120 derajat sama dengan cos, apa rumusnya kuadran 2? 180 kurangi apa? Alfa itu sudut di sini. Sudutnya di sini berapa? 20. 120. Berarti cos 120 itu sama dengan cos 180 dikurangi 120. 60. 60. 60. Nah, berarti cos 120 sama dengan cos 60 berapa? 42. Cos 60 berapa? Kita 1. Per 1/2. Setengah ya? Nah, Jawabannya berapa? Cos 120 sama dengan Setengah. negatif setengah. Oh. Kenapa negatif setengah? Karena di kuadran 2 yang bernilai positif itu cuman sin. sin. Contoh lain. Misalkan tan 315. Sahrani. 315 ada di kuadran berapa? Di 360, Pak. Iya, kuadran berapa? K4. Nah, berarti pakai rumus yang mana? 360. Berarti di sini tangan 315 sama dengan tangan 360 dikurangi 315. berapa? 160 dikurangi 315. 45. 45. Nah, tangan 45 berapa? 1. 1 apa negatif 1 kalau di sini? -1, -1. Negatif 1. Nah, ini jawabannya. Tapi kalau untuk kuadran 3 nanti misalkan 240. Misalkan di sini cos 240, berarti nanti nyarinya kayak gini, cos 180 ditambah berapa supaya jadi 240? 60 gitu ya. Nanti di sini sama dengan cos 60. Jadi kalau kuadran 3 itu berapa tambah 180 supaya jadi alfa. Sampai sini ada yang ditanyakan? Bisa? Oke. Mau ngizin buat mainan. Ya, emang lagi mainan apa? Mobil-mobilan. Oh, mobil-mobilan. Saiful Mujahid. Ya, Saiful. Kenapa? Ada Reja. Bapak lagi harus ya. Ya Pak, saya baru join tadi. Iya. Iya udah ada. Sahrul. Oke, kita lanjut ya. Ini sudah bisa dipahami? Sudah. Oke, bagus.
Nah, materi yang kedua, koordinat kutub. Sebelumnya kalian pernah dengar koordinat kartesius nggak? Pernah atau belum koordinat kartesius? Belum. Masa sumbu X, sumbu Y? Oh, Ini sumbu X, ini sumbu Y. Pernah kan Udah, yang Pak. kayak gitu? Nah. Baik, nih koordinat kartesius itu ketika sumbu X, titik X dengan titik Y yang ada di sumbu Y itu saling berpotongan, ya, atau saling bertemu akan terbentuklah satu titik koordinat. Jadi koordinat itu hubungan antara sumbu titik X dan titik di Y. X itu namanya aksis, Y itu namanya ordinat, digabungin jadi koordinat. Nah, kamu di SMP pernah mengenal, misalkan titik A itu X, Y. Nah, selain bisa dibuat dalam bentuk koordinat kartesius, ya, selain bisa dibentuk dalam koordinat kartesius, bisa juga dibuat dalam bentuk koordinat kutub. Kalau koordinat kutub itu, ya, antara apa? Antara jari-jari dengan sudut. Jadi kalau kartesius itu, misalkan di sini, maaf. Misalkan di sini, kalau yang kartesius itu A, X, Y. Nah, kalau koordinat kutub itu rangkaiannya dalam bentuk panjang jari-jari dan sudut R dan alfa. Alfa itu sudut. Nah, misalkan lihat, kamu perhatikan gambar yang Bapak lukis. Nah, titik ini kalau Bapak tarik dari titik pusat ke tali busur, itu membentuk jari-jari. Nah, setelah membentuk jari-jari, maka terbentuklah segitiga. Nah, di segitiga ini terbentuklah sudut. Ya, ini ada R, ini ada. Nah, sekarang kita akan belajar mengkonversi, merubah. Nah, kita akan merubah, mengkonversi dari kartesius ke kutub, dari kutub ke kartesius, sebaliknya seperti itu ya. Halo ya Mima. Saya, Pak. Nah, caranya begini, cara mengkonversi dari kartesius ke kutub dulu ya. Ke kutub. Kutub. Apa rumusnya? Lihat, kartesius itu X, Y. Ya. Ini A misalkan. Berarti ketika ingin merubah ke kutub, ya kita butuhkan R dan yang kita butuhkan alfa. Untuk mencari R itu rumusnya sama dengan akar
X kuadrat tambah Y kuadrat. Sedangkan untuk mencari alfa, kita menggunakan tangan. Tangan alfa sama dengan Y per X. Seperti itu. Kita ke contoh. Misalkan Bapak punya koordinat kartesius. Misalkan ubahlah ya. Dalam koor kutub. Dari titik A. Misalnya titik A itu 3,3 akar 3. Nah, 3 ini sebagai apa? Sebagai X. 3 akar 3 ini sebagai apa? Sebagai Y. Kita rubah koordinat kutub. Berarti yang dirubah koordinat kutub, kita memerlukan R dan kita memerlukan alfa. Untuk mencari R, maka kita gunakan rumus lingkaran. Sama lingkaran ini ya. X-nya berapa? 3 Diapain? di Kuadrat. akar pangkat. Kuadratin. Y-nya berapa? 2 akar 3. 3 akar 3. 3 dikuadratin? 9. 9. 3 akar 3 dikuadratin? 9. 3 dikuadratin 9. Akar 3 dikuadratin hilang akarnya, gitu kan? Iya, Pak. Ah, iya. Jadi 9 kali 3 7. 27. Nah, berarti 27. 27. Oke. 9 tambah 27 26. akar 3 6. Nah, berarti R-nya 6. Oh, Nah, sekarang kita nyari apa? Alfa. tangan. Alfa pakai apa alfa? Tangan. Y per Tangan. X. Tan. Tangan Berarti alfa. pakai tangan ya. Tan alfa sama dengan Y per X. Y-nya berapa? Iya, ini ada 7. 2 akar 3. 3 akar 3, Pak. 3 akar 3. X-nya berapa? 3. Ada yang bisa dibagi nggak? Ada. Ya. 3 dibagi 3, Habis. sisanya berapa? Akar 3. Tangan berapa yang hasilnya akar 3? 10 derajat. 60. Oh, berarti 10. alfanya sama dengan 60. 10. Berarti koordinat kutubnya itu A sama dengan R-nya berapa? 6. Alfanya 6. berapa? 60 60. derajat. Nah, kayak gitu. Oke, gimana? Ada yang ditanyakan nggak? Kalau nggak satu lagi, kita konversinya dibalik dari kutub ke kartesius. Ini udah di screenshot? Sabar, Pak. Belum, Pak. Udah, Pak. Ya, Pak. Oke, sekarang kita rubah konversinya. Banyak yang sakit ya di kelas ini. Gatal doang tenggorokan, Pak. Iya, sama Pak Ipan juga lagi batuk pilek ini. Tenggorokan gatel.
Garuk. Iya. Apaan sih? Iya. Apaan sih garuk-garuk kering. Nah, berarti kita rubah sekarang dari kutub ke kartesius ya. Berarti di sini A, X, Y kita rubah ke A, jadi kebalik ya. Kebalik, kebolak. Ini A sama dengan R, alpha. Kita rubah ke kartesius, berarti A, X, Y. Berarti yang dicari itu X-nya berapa, Y-nya berapa. Kalau untuk nyari X, itu rumusnya apa? R kali Apa? cos. Kos tangan. R kali Gimana sih, Pak? R kali cos alpha. Kalau untuk nyari Y, itu rumusnya R dikali sin alpha. Apa? Kita soal ubahlah dalam koor kartesius. Ya, nih contohnya misalkan titik B 3,30. Berarti 3-nya ini sebagai R, 30-nya sebagai apa? Alfa. Alpha. Kita cari X-nya sekarang ya. X sama dengan R kali cos alpha. R-nya berapa? R-nya berapa ya? Cos Terus apanya 30? 30. 3 dikali cos 30 berapa? Per 2 akar 3. 3 kali 30. Setengah? Akar? Akar 3. Oh, Nah, ini dikalikan 3 kali 2 6. berapa? 3 per 2 ya. 3 dikali 1 3 3 per 2 akar 2. 3. Nah, ini Akar X-nya. 3. Sekarang nyari Y-nya. Y-nya berapa? R dikali sin Y-nya alpha. R-nya 3. berapa? 3. 33. Sin 30. Sin 30 berapa? Setengah. Setengah. Berarti 1 3 per kali setengah berapa? 3 per 2. 2. Oh, berarti koordinat kartesiusnya berapa? 3 per 2 akar 3, 3 per 2. 3,2. 3 per 2. Yang Ya. Ngelek Pak saya, Pak. gitu ya. Ada yang tanyain nggak? Kalau nggak soal latihannya nanti Bapak kasih di grup WA ya. Ntar kumpulinnya kemana, Pak? ICR. Oke. Ya, dari Bapak cukup sekian. Mohon maaf atas kekurangannya. Akhirul kalam. Tetap semangat ya untuk hari ini. Sehat selalu buat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.